الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Jumat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kenikmatan-kenikmatannya, dan sepatutnya kita sebagai seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melakukan ketaatan-ketaatannya, juga menjauhi larangan-larangannya, serta kita bersabar terhadap takdir yang jelek dan yang baik kepada kita semua. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di antara sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, ketika mereka diperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau dibacakan ayat-ayat Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, yaitu ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maka bertambahlah keimanan mereka. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pernah mengatakan di dalam tafsirnya, itu disebabkan dikarenakan annahum yalqauna lahu sam'a wa yahduruna qulubahum litadabburihi, dikarenakan mereka hadirin sidang Jumat rahimakumullah ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menghadirkan pendengaran mereka, memperhatikan apa yang dibacakan kepadanya dari Al-Quranul Karim. Juga mereka menghadirkan hati mereka, sehingga mereka, keimanan mereka bertambah ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Begitulah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itu diantara sifat orang-orang yang beriman. Ketika mereka mendengarkan ayat Allah, mereka bertambah keimanannya. Ketika mereka lalai terhadap apa yang didengarnya, berkuranglah keimanan. Karena al-iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dengan ketaatan kepada Allah, dan juga berkurang dengan kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka ketika kita mendapati orang-orang yang mereka benar-benar ketika mendengarkan ayat Al-Quran mereka memahaminya, mereka mentadaburinya, juga mereka mengamalkan ayat-ayat tersebut, maka di dalam sebuah ayat yang lain disebutkan fabashshir ibad, maka berilah kabar gembira, yaitu kepada hamba-hambaku. Siapa mereka? Yaitu mereka adalah alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana,
yaitu mereka orang-orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mendengarkan al-qaul, ayat-ayat Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim, wa fayattabi'una ahsana, lantas mereka mengikuti dengan sebaik-baiknya. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dari fayattabi'una ahsana yaitu yafhamunahu wa ya'maluna bima fihi, yaitu mereka setelah mendengarkan ayat Allah, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, mereka langsung memahami ayat tersebut, juga mereka mengamalkan ayat yang didengarnya oleh mereka. Sehingga hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apa yang didengarnya dari Al-Qur'an menjadi pelajaran bagi mereka, sehingga Al-Qur'an bermanfaat bagi hatinya, sehingga Al-Qur'an menjadi syifa, menjadi obat baginya. Karena mereka mendengarkan, bukan hanya mendengarkan sebatas mendengarkan saja, masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, akan tetapi mereka mendengarkan, memperhatikan, memahami, mentadaburi, juga berusaha untuk mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Maka kalau seperti itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di dalam ayat tadi, fabashshir ibad, kemudian di akhir ayatnya dikatakan ulaikal ladzina hadahumullah, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mendengarkan dengan sebaik-baiknya pendengaran, disertai dengan memahami, mentadaburi ayat-ayat tersebut, juga mengamalkan ayat tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dan kalau kita melihat siapa yang melakukan, yang mengamalkan hal demikian, maka kita melirik kepada para sahabat ridwanullahu alaihim. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali mendengarkan nasihat dari Nabi Muhammad SAW, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan juga kami taat. Mereka mendengarkannya, peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi, dan mereka ketakutan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW berupa peringatan, dan mereka bergembira ketika apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW berupa surga Allah, berupa kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam sebuah hadis, di sebuah asar para sahabat ridwanullahu alaihim, ada seorang sahabat yang mengabarkan kepada kita, kata beliau Hanzalah al-Asadi, beliau mengatakan, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami ketika bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yudzakkiruna bin nari wal jannah, kami diberikan peringatan oleh Nabi tentang surga, tentang juga neraka. Hatta ka'anna ra'yul aini, beliau mengatakan seakan-akan surga dan neraka itu ada di hadapan kita. Inilah gambaran mereka para sahabat ridwanullahu alaihim ketika mendengarkan ayat Al-Quran dari Nabi, ketika mendengarkan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW berupa neraka, kabar gembira berupa surga, mereka seakan-akan melihat surga dan neraka itu berada di hadapannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka pantas mereka dijuluki, diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menerima apa yang disampaikan dari Al-Qur'anul Karim karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam ayat yang lain dikatakan, fadzakir bil Qur'an, maka berilah peringatan wahai Nabi, bil Qur'an may yakhafu wa'id, yaitu kepada orang-orang yang takut terhadap ancamanmu. Di dalam ayat yang lain juga dikatakan fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru may yakhsha, maka sampaikanlah wahai Muhammad peringatan jika peringatan itu bermanfaat kepada siapa? Kepada orang-orang sayadzakkaru may yakhsha, orang-orang yang takut kepada Allah dan mengambil pelajaran dari Al-Qur'anul Karim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itulah salah satu sifat kaum yang mesti kita tauladani, yang mesti kita kerjakan pada saat ini. Ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, yaitu mereka menjadikan ayat tersebut sebagai bentuk, salah satu bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai salah satu
cara untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai salah satu cara untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat yang lain, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'anul Karim, fastami'u, maka dengarkanlah oleh kalian, wa ansitu, dan juga diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini disampaikan, kata Imam Ibnu Katsir, setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di ayat sebelumnya tentang bahwa Al-Qur'an itu menjadi basairun linnas, cahaya bagi manusia, bahwa Al-Qur'an itu sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia, dan juga sebagai rahmat. Maka selanjutnya Allah menyampaikan dengan ayat tersebut, dan kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini menunjukkan kepada amara ta'ala bil insati inda tilawatihi. Ini salah satu bentuk perintah kepada kita semua untuk kita memperhatikan, untuk kita diam ketika Al-Qur'an disampaikan di hadapan kita, dibacakan di hadapan kita. I'dhaman, sebagai salah satu bentuk i'dham, yaitu pengagungan kepada Al-Qur'anul Karim, wa ihtiraman, juga pemuliaan kepada Al-Qur'anul Karim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dan di antara adab kita ketika kita mendengarkan ayat Al-Qur'an, kita dengarkan, kita simak dengan sebaik-baiknya pendengaran, dan kita berusaha untuk diam, dan kita menerima dengan hati yang lapang, hati yang bersih dari nasihat-nasihat yang disampaikan dari Al-Qur'anul Karim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak seperti orang-orang kafir, tidak seperti orang-orang munafik ketika mendengarkan ayat Al-Qur'an, yastahzi'una biha, mereka mengolok-oloknya. Tidak seperti orang-orang kafir di dalam sebuah ayat dikatakan ketika disampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, mereka orang-orang kafir mengatakan, la tasma'u li hadzal Qur'an, janganlah kalian mendengarkan Al-Qur'an ini, wal ghaw fihi, dan juga kata mereka, buatlah kegaduhan, wal ghaw fihi la'allakum taglibun, agar kalian menang, bisa mengungguli mereka orang-orang yang beriman. Dan di sini dinyatakan bahwa orang-orang kafir ketika mereka mendengarkan ayat Al-Qur'an, kata para ulama tafsir, diperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, mereka berusaha untuk tidak mendengarkannya, bahkan saling berwasiat di dalam kejelekan. Jangan dengarkan ayat tersebut, jangan didengarkan nasihat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Wal ghaw fihi, para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dari wal ghaw fihi yaitu idza tuliya, ketika dibacakan ayat Al-Qur'an, la tasma'u lahu, jangan didengarkan ayat tersebut. Para ulama tafsir juga mengatakan yang dimaksud dari wal ghaw fihi yaitu mereka melakukan senda gurau, tipuan-tipuan, tiupan-tiupan, atau bentuk pelecehan-pelecehan terhadap ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, itulah salah satu manfaat, keutamaan kita mendengarkan ayat Al-Qur'an. Yang pertama, kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, kita akan mendapatkan rahmat, dan yang terakhir tentunya kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyimak Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya penyimakan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, barang siapa yang berwudu dengan sebaik-baiknya wudu, kemudian pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jum'ah, fastama'a wa ansata, kemudian dia mendengarkan dan juga dia menyimak apa yang disampaikan oleh khatib, maka kata Nabi, ghufira lahu ma bainahu wa bainal Jum'ah, maka akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat dengan Jumat yang lainnya. Wa ziyadatu salasati ayyam wa man massal hasa faqad lagha, dan barang siapa yang memainkan kerikil-kerikil, maka itu termasuk orang-orang yang telah sia-sia di dalam Jumatnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di antara contoh yang lain selain mereka para sahabat ridwanullah alaihim yang mereka mengamalkan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di antaranya ada salah satu kisah yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu sebagian dari kelompok jin yang pada saat itu di zaman Nabi Muhammad SAW mereka mendengarkan ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan mereka mendengarkannya dengan sebaik-baiknya pendengaran. Tidak hanya mendengarkan saja, mereka mentadaburinya. Mereka merasa takjub dari apa yang disampaikan dari Al-Quranul Karim dan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ayat dikatakan, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin," yaitu ada sebagian dari kelompok jin yang mendengarkan ayat Al-Qur'an. Faqalu, maka mereka mengatakan, bangsa jin ini mengatakan, "Inna sami'na Qur'anan ajaba." Kami mendengar ayat tersebut, ayat Al-Qur'an tersebut, Qur'anan ajaba, yaitu Al-Qur'an yang penuh dengan ketakjuban dari apa yang disampaikan, dari bahasanya, dari isi kandungannya. Mereka merasakan ketakjuban yang luar biasa dari apa yang disampaikan dari Al-Quranul Karim. Maka apa hadirin sidang Jumat rahimakumullah yang terjadi ketika mereka menerima dengan hati yang bersih, ketika mereka bangsa jin menerima dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yahdi ila rusydi fa amanna bi, maka Al-Quran tersebut memberikan hidayah kepada mereka. Mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mendengarkan ayat Al-Qur'an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amanna bih, seketika itu mereka langsung beriman kepada Allah, menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir mereka mengatakan, walan musyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan pernah, kata mereka, kata bangsa jin, ketika mereka mendapatkan hidayah dari Allah, mereka beriman seketika mereka mendapatkan kekuatan keberanian untuk mengatakan walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan berbuat syirik kepada seorang pun, kepada apapun, kepada Allah Subhanahu wa taala, walan nusyrika bi rabbina ahada. Maka Syekh Abdul Razak Al-Badr beliau mengatakan ketika menafsirkan, membahas ayat tersebut di dalam kitabnya Syarah Hamalatil Quran, beliau mengatakan bahwa hidayah itu akan memberikan kekuatan kepada seseorang. Keimanan, annal iman qad yablughu quwwatan 'azimatan fil qalbi, yaitu keimanan seorang itu akan memberikan kekuatan kepada hatinya. Dan orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, dia menerima nasihat dari Allah, dia beriman, maka akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Dan mereka bangsa jin mengatakan walan nusyrika bi rabbina ahada, menyatakan bahwa mereka tidak akan berbuat sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keberanian yang diberikan oleh Allah kepada mereka orang-orang yang beriman. Dan juga beliau mengatakan annal Qur'an lahu ta'sir, bahwasanya Al-Qur'an itu akan memberikan pengaruh kepada hati seseorang. Orang yang benar-benar menerima nasihat dari Al-Qur'anul Karim itu akan bisa membawa pengaruh kepada dirinya, kepada hatinya, kepada keluarganya, dan kepada masyarakat. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagaimana kisah-kisah yang lain, sebagaimana kisah para penyihir yang terjadi di zaman Fir'aun, yang mereka ketika mereka mengakui beriman kepada Allah, kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam, mereka akan dijatuhi hukuman oleh Fir'aun, dan mereka mengatakan dengan penuh keberanian kepada Fir'aun, faqdi ma anta qad innama taqdi hadhil hayatad dunya, maka lakukannya, putuskanlah apa yang engkau putuskan wahai Fir'aun, innama taqdi hadhil hayatad dunya, hanya saja keputusanmu adalah hanya sebatas di dunia saja, bukan di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka itulah luar biasanya Al-Qur'an yang terjadi di dalam hati kita ketika kita mendengarkan dengan sebaik-baiknya pendengaran
dengan mentadabburinya, dengan syarat tadi hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika kita mendengarkan ayat Al-Quran kita menerima, kita takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga menghadirkan hati di dalam hati kita lahu qalbun au alqas sam'a, dan yang kedua adalah kita mendengarkan dengan sebaik-baiknya pendengaran, wa huwa syahid, dan juga menghadirkan hati tidak lalai terhadap apa yang disampaikan oleh ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, dan kita termasuk yang beradab terhadap Al-Quran. Ketika kita membaca, ketika kita mendengarkan ayat Al-Quran, kita berusaha untuk memahami, mengamalkan ayat-ayat tersebut sehingga Al-Quran itu bermanfaat untuk hati kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.